Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Dwi Amelia. Di sini saya akan melanjutkan materi pengertian sistem informasi rumah sakit Bayangkara tingkat 2, di mana sistem informasi manajemen rumah sakit adalah suatu sistem teknologi informasi komunikasi yang memproses dan mengintegrasikan seluruh fitur proses pelayanan rumah sakit dalam bentuk jaringan koordinasi, pelaporan, dan prosedur administrasi untuk memperoleh informasi secara tepat dan akurat, dan merupakan bagian dari Sistem Informasi Kesehatan atau Premkes RI nomor 82 tahun 2013. Sistem pelaporan informasi di Rumah Sakit Bayangkara tingkat 2 Makassar menggunakan aplikasi SIM-RS Kanza, di mana Sistem Informasi Manajemen Kesehatan Kanza ini merupakan aplikasi sistem informasi manajemen kesehatan yang dapat digunakan rumah sakit, klinik, puskesmas, serta praktek mandiri yang bersifat gratis, serta open source, yang mana pengguna dapat mengolah serta menambahkan fitur sesuai kebutuhan di lingkungan fasilitas kesehatan aplikasi SIM-RS Kanza yang dibuat oleh Yayasan SIM-RS Kanza Indonesia atau YASKI dan ownernya bernama Windiarto S.Com. Selanjutnya, adapun contoh format tampilan awal SIM-RS Kanza, di mana SIM-RS Kanza ini adalah sistem informasi rumah sakit yang memiliki fitur atau modul yang cukup lengkap. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isdayanti, NIM 2018-01088, anggota dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi manajemen rumah sakit yang digunakan pada Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Rumah Sakit Bayangkara Makassar menggunakan SIM-RS Kanza. Berikut adalah contoh tampilan fitur aplikasi SIM-RS Kanza yang digunakan oleh Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Selanjutnya, keterangan. Pada aplikasi SIM Kanza, terdapat beberapa fitur yang dapat dipilih sesuai dengan keinginan, seperti pada menu A, terdapat registrasi tagihan rawat jalan dan rawat inap, pelayanan dan billing pasien, yang berisi info kamar, jadwal praktek, registrasi, booking registrasi, IGD atau instalasi gawat darurat, tindakan rawat jalan, kamar inap, jadwal operasi, permintaan laboratorium, DPJP atau dokter penanggung jawab pelayanan rawat inap, operasi, rujukan keluar, rujukan masuk, resep pulang, nomor resep, diet pasien, screening rawat jalan, periksa laboratorium, periksa radiologi, kasir rawat jalan, deposit pasien, dan perkiraan biaya rawat inap. Kemudian pada menu B, terdapat input data tindakan, obat dan BHP via berkode nomor rawat, yang berisi berkode input rawat jalan dan berkode input rawat inap. Kemudian pada menu C, terdapat presensi manajemen dan penggajian pegawai, yang berisi data petugas, dokter, presensi sidik jari, presensi tangkap wajah, kepegawaian dan penggajian, kesehatan dan keselamatan kerja K3 pada rumah sakit. Kemudian pada menu D, terdapat transaksi inventor obat, BHP atau bahan habis pakai medis dan alat kesehatan, yang berisi data obat dan alat kesehatan, stok opnam, mutasi obat dan alat kesehatan, permintaan ruangan, pengajuan obat dan BHP atau bahan habis pakai, simpan resep, darurat stok, sirkulasi, batch obat, kadaluarsa batch, dan rekap obat. Selanjutnya, pada menu E. Pada menu E terdapat transaksi inventor barang non-medis dan penunjang, yang berisi data barang non-medis, stok keluar masuk, pengajuan, permintaan, pengadaan, stok opnam, dan rekap transaksi barang. Kemudian pada menu F, terdapat aset, inventaris barang dan kesehatan lingkungan, yang berisi data inventaris, sirkulasi inventaris, pengajuan, CSSD atau Central Sterile Service Department, yang merupakan instalasi penunjang non-medis rumah sakit yang melakukan pelayanan sterilisasi pada seluruh alat medis.
kemudian kontrol pemakaian air, limbah padat, mutu air limbah, dan pest control. Kemudian pada menu G, terdapat parkir kendaraan pasien dan karyawan yang berisi berkode parkir, parkir masuk, dan jenis parkir. Dan yang terakhir pada menu H, terdapat olah data tagihan rawat jalan dan rawat inap yang berisi harian dokter, harian kamar, laporan obat, jasa medis dokter, jasa pegawai, fee rujukan, pembayaran rawat inap, piutang pasien, rekap persif, payment point, dan potongan biaya pasien. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari materi sebelumnya, yaitu tentang beberapa fitur yang dapat dipilih sesuai dengan keinginan yang dapat digunakan di aplikasi SIM Kanza. Baik, untuk materi selanjutnya di sini ada menu I, yaitu menu I ini berfungsi untuk pengolahan data penyakit, laporan dinas, laporan RI, laporan RL, dan internal. Dalam menu I ini berisi ICD 9, ICD 10, yang mana ICD ini adalah singkatan dari Internal Statistical Classification of Disease and Related Health Problem, merupakan sistem klasifikasi penyakit dan beragam jenis, tanda, simptoma, kelainan, dan komplain dan penyebab penyakit eksternal. Kemudian selain daripada ICD 9 dan 10 di sini, menu ini juga berisi tentang frekuensi penyakit, sensus harian, laporan dinas, HAIS, hitungan bor, ALOS, screening, rekap, dan laporan lain. Kemudian di selanjutnya sini ada menu J, atau menu J di sini berfungsi dalam hal tarif pelayanan, manajemen keuangan, dan akuntansi, yang mana untuk menu J di sini berisi tentang tarif, baik dari tarif kamar, tarif rawat jalan, rawat inap, tarif lab, tarif radiologi, dan paket operasional dan screening pengeluaran harian. Kemudian selanjutnya di sini ada menu K, yaitu yang berfungsi sebagai bridging fee claim, aplikasi care, P-Care. Kemudian di menu K ini berisi tentang bridging BPJS fee claim, bridging aplikasi care, kemudian bridging BPJS care, kemudian in-health bridging, dan STB. Kemudian untuk menu selanjutnya itu ada menu L. Menu L di sini berfungsi sebagai pengolahan data pasien, yang mana berisi tentang rekam medik elektronik pasien, kelahiran bayi, pasien yang meninggal, pengelompokan antara TNI atau Polri, serta TRICE UGD. Baik, selanjutnya di sini ada menu M. Menu M di sini berfungsi untuk unit transfusi darah, yang mana di dalamnya itu berisi donor darah, penyerahan darah, dan BHP transfusi. Selanjutnya itu ada menu N. Menu N di sini berfungsi sebagai analisis dashboard atau grafik. Kemudian ada menu O, yaitu berfungsi sebagai manajemen surat masuk dan keluar, yang mana berisi tentang pengisian surat keluar dan surat masuk, koleksi buku, dan koleksi penelitian. Kemudian yang terakhir di sini ada menu Q. Menu Q di sini berfungsi sebagai pengaturan program aplikasi, yang mana di dalamnya itu berisi settingan aplikasi, settingan admin, settingan user, settingan biaya, kemudian RM, penggunaan tarif, admin VDK, serta settingan billing dan tracker aplikasi. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu unit tata usaha atau Diklit, yang dimana menggunakan SIM RS Kanza adalah sistem informasi manajemen rumah sakit, yang selanjutnya disingkat SIM RS adalah suatu sistem teknologi informasi komunikasi yang memproses dan mengintegrasikan seluruh alur proses pelayanan rumah sakit dalam bentuk jaringan koordinasi, pelaporan, dan prosedur administrasi untuk memproses informasi secara tepat dan akurat, dan merupakan bagian dari sistem informasi kesehatan. Namun, sistem informasi manajemen Kanza di unit Diklit sudah terintegrasi, tetapi belum dijalankan, masih dalam proses perencanaan. Penginputan data surat masuk dan surat keluar masih manual dengan cara mengarsipkan surat atau mengagendakan surat masuk dan keluar.
Selanjutnya contoh pelaporan secara manual. Yang pertama, contoh format disposisi. Maksudnya di sini kalau surat-surat didisposisi oleh Karungkit ini diarsipkan kembali di Diklit. Sedangkan contoh format surat disposisi surat keluar ini juga surat keluar diarsipkan di Diklit yang sudah didisposisi oleh Karungkit. Maksudnya di sini di disposisi yaitu diterima atau tidak, atau di ACC atau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit di Unit Kepegawaian Rumah Sakit Bayangkara. Dalam sistem pelaporan di unit kepegawaian ini terdapat dua sistem pelaporan, yaitu yang pertama sistem pelaporan Kansa atau SIM Kansa, yang kedua sistem informasi pelaporan Polri atau SIPP. Tetapi dalam SIM Kansa di unit kepegawaian ini belum digunakan karena terhambat oleh aplikasi dan jaringan. Sehingga pelaporan sistem informasi pada SIM RS unit kepegawaian ini yang lebih difokuskan itu pada SIPP atau sistem informasi pelaporan Polri dan secara manual. Bisa kita lihat pada gambar terdapat 4 contoh sistem pelaporan informasi secara manual. Yang pertama itu ada surat masuk, kedua surat keluar, ketiga surat dinas, dan yang keempat ada surat rekomendasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Sri Mulyani dari kelompok 3 ingin memaparkan tentang sistem informasi manajemen rumah sakit Bayangkara di unit keuangan. Adapun sistem pelaporan informasi di unit keuangan ini, ia menggunakan dua aplikasi dan sistem pelaporan secara manual, di mana dua aplikasi ini, yang pertama itu bernama Sistem Informasi Manajemen Kanza, dan sistem pelaporan secara manual itu menggunakan Microsoft Excel. Nah, yang pertama yaitu Sistem Informasi Kesehatan Kanza, di mana ia merupakan aplikasi sistem informasi manajemen kesehatan yang dapat digunakan oleh rumah sakit, klinik, puskesmas, serta praktik mandiri secara gratis. Nah, dalam penerapan sistem informasi rumah sakit Kanza ini, Yayasan Sistem Informasi Kanza Indonesia tidak menggunakan konsultan di luar pengurus Yayasan Sistem Informasi Rumah Sakit Kanza Indonesia. Nah, tampilan awal aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kanza ini, ia menampilkan beberapa menu pilihan. Nah, kemudian hanya ada beberapa menu pilihan yang dapat diakses oleh unit keuangan. Nah, staf keuangan di Rumah Sakit Bayangkara hanya bisa mengakses unit rawat jalan dan unit rawat inap. Itu hanya untuk melihat tagihan pasien. Nah, yang kedua yaitu aplikasi Microsoft Excel. Nah, aplikasi Microsoft Excel ini digunakan untuk melakukan pelaporan secara manual. Contohnya yaitu pembuatan laporan bulanan untuk merekap semua tagihan pasien yang ada pada bulan tersebut. Itulah tadi hasil pemaparan dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya Nurul Indira Putri ingin melanjutkan memaparkan materi tentang SIM RS di unit logistik Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Nah, sistem pelaporan informasi di unit logistik menggunakan dua cara, yaitu meliputi pelaporan dengan aplikasi dan secara manual. Adapun beberapa aplikasi yang digunakan adalah aplikasi persediaan, aplikasi SIMAK BMN, dan aplikasi Saibah. Nah, yang pertama yaitu aplikasi persediaan, di mana aplikasi persediaan adalah sistem aplikasi yang diperuntukkan bagi unit akuntansi kuasa pengguna anggaran dengan tujuan memberikan kemudahan pengelolaan stok barang persediaan untuk keperluan operasional kantor. Aplikasi persediaan di unit logistik ini terintegrasi ke bagian keuangan saja. Yang kedua yaitu aplikasi SIMAK BMN, yaitu aplikasi yang digunakan untuk mencatat dan mengorganisir barang milik negara mulai dari pembelian, transfer masuk keluar antar instansi sampai penghapusan dan pemusnahan barang milik negara.
Nah, aplikasi yang ketiga yaitu aplikasi Saiba, di mana merupakan sistem akuntansi keuangan yang digunakan dengan penyusunan laporan keuangan kementerian atau lembaga berbasis akrual. Nah, di sini dapat dilihat, ini adalah contoh aplikasi persediaan, aplikasi Simak BMN, dan aplikasi Saiba. Selanjutnya, di unit logistik Rumah Sakit Bayangkara, ada beberapa laporan yang masih menggunakan cara manual, dikarenakan masih terdapat pelaporan barang, baik itu barang campuran, barang ATK, maupun barang cetakan, yang tidak harus menggunakan SIM RS atau aplikasi lain yang dibuat oleh rumah sakit ataupun kementerian. Dapat dilihat pada gambar tersebut merupakan contoh format pelaporan barang dan contoh format stock of name di unit logistik Bayangkara Makassar, baik itu barang campuran, barang ATK, dan barang cetakan. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dansa digunakan sejak tahun 2018. Hanya saja tidak terintegrasi ke semua unit yang ada di Rumah Sakit Bayangkara tingkat 2 Makassar ini, termasuk dengan unit pemasaran. Nah, unit pemasaran ini menggunakan media sosial atau lebih sering kita dengar dengan singkatan medsos untuk penyebaran berbagai informasi terkait dengan Rumah Sakit Bayangkara tingkat 2 Makassar ini. Media sosial adalah salah satu teknologi baru yang dapat membangun hubungan dengan pelanggan. Media sosial ini memiliki peran penting dalam strategi pemasaran Rumah Sakit Bayangkara tingkat 2 Makassar ini sebagai media berbagai informasi, baik itu berupa teks, gambar, video, maupun audio. Untuk Rumah Sakit Bayangkara ini menggunakan 3 media sosial, yaitu yang pertama adalah Instagram, kemudian yang kedua YouTube, dan yang terakhir adalah Facebook. Nah, ini adalah tampilan media sosial yang digunakan Rumah Sakit Bayangkara tingkat 2 Makassar. Nah, melalui media sosial inilah Rumah Sakit Bayangkara Makassar dapat mempromosikan dan juga memberikan informasi mengenai pelayanan yang ada di Rumah Sakit Bayangkara tingkat 2 Makassar. Seperti contoh yaitu jadwal poliklinik spesialis, kemudian pelayanan vaksinasi COVID-19, kemudian harga pemeriksaan swab PCR di Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Keempat adalah operasi bibir sumbing dan juga langit-langit di Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Yang kelima adalah Psikolata atau sistem integrasi korban laka lantas dan juga sunatan massal. Dan masih banyak informasi-informasi lain yang disebarkan melalui medsos Rumah Sakit Bayangkara tingkat 2 Makassar. Terima kasih. Selanjutnya yaitu unit K3. Berdasarkan hasil observasi kami di unit kesehatan dan keselamatan kerja di Rumah Sakit Bayangkara tingkat 2, SIM rumah sakit di unit K3 belum terintegrasi, di mana unit K3 masih melakukan sistem secara manual. Ini dikarenakan ruangan unit K3 masih dalam proses pengerjaan. SIM RS unit K3 belum berjalan secara maksimal, dan salah satu kendala belum dijalankan sistem informasi K3 karena kurangnya SDM yang mendukung proses penerapan tersebut. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit, bahwa setiap rumah sakit harus melaksanakan pengelolaan dan pengembangan SIM rumah sakit, terutama pada setiap unit di rumah sakit, salah satunya yaitu unit K3. Karena dengan adanya sistem informasi di unit K3 dapat memudahkan SDM dalam mengimplementasikan program K3. Ada 3 kemudahan yang didapatkan, yaitu yang pertama, kecepatan, akurasi, integrasi, peningkatan pelayanan, peningkatan efisien, kemudahan pelaporan dalam pelaksanaan operasional. Yang kedua yaitu kecepatan mengambil keputusan, akurasi dan kecepatan identifikasi masalah, dan kemudahan dalam penyusunan strategi dalam pelaksanaan manajerial. Ketiga yaitu budaya kerja, transparansi, koordinasi antar unit, pemahaman sistem, dan pengurangan biaya administrasi dalam pelaksanaan organisasi. Perkenalkan, nama saya Armin Maulana. Saya di sini sebagai pemateri terakhir.
yang akan membawakan sistem pelaporan informasi di unit IPPRS. Sistem pelaporan informasi di unit IPPRS Rumah Sakit Bayangkara tingkat 2 Makassar menggunakan satu sistem pelaporan, yaitu dengan cara manual melalui pesan di aplikasi WhatsApp, buku catatan, serta penginputan seluruh kegiatan ke dalam Microsoft Word dan Microsoft Excel. Adapun beberapa contoh sistem pelaporan informasi di unit IPPRS. Yang pertama itu melalui pesan di WhatsApp, yang kedua itu melalui buku catatan, yang ketiga itu buku catatan yang diinput ke dalam Microsoft Word, yang keempat itu melalui Microsoft Word dan Microsoft Excel, yang kelima itu contoh format inventaris APAR, dan yang terakhir itu contoh format daftar alat kesehatan yang telah dikalibrasi. Itulah materi dari saya, sekian dan terima kasih.